Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah SWT, puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Allah yang telah berikan nikmat kepada kita, di mana nikmat yang Allah berikan kepada kita tu tak mampu kita menghitung itu, dek karena banyak wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Andaikan kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tak perlu ada waktu lain, yang perlu kini adalah membacakan pujian serta syukur kita kepada Allah dengan membacakan Alhamdulillah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petang sebelumnya kajian tafsir awak lah sampai ke ayat 228. Tanggung-tanggung petang bae. Kita masuk ke ayat 229. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, tolak itu 2 kali. Ada peluang talak 2 kali, yaitunya mentalak, kemudian bisa balik atau rujuk setelah 2 kali talak. Talak sekali, talak kedua, masih bisa rujuk tu 2 kali itu. 2 kali suami itu menyampaikan talak. Kau masih kaji talak itu. Fa imsakum bima'ruf, maka menahan dengan ma'ruf, maka ditahan setelah itu dengan bahwa kamu rujuk kepada mereka. Berarti kan ada peluang untuk berfikir sebenarnya. Pada saat suami menyampaikan, mengucapkan, membacakan talak kepada istrinya, maka berpikirlah, merenunglah, dievaluasilah di mana tak kesalahannya sampai terjadi keputusan untuk mengucapkan talak. Apakah kayu bana berpisah atau hanya emosi atau ba'alah. Kalau seandainya menahan dengan ma'ruf, you tak boleh lo menyakiti. Tak boleh menyakiti dengan banyak hal, mungkin menyakiti secara fisik maupun menyakiti secara verbal. Au tasrihum bi ihsan, atau malapihnya dengan baik. Kok ditahan, tahan dengan ma'ruf. Kok malapihnya, lapihlah dengan baik. Nah, kalau dari sebelumnya, ayat sebelumnya kan disebutkan juga wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik in aradu islahan.
petang tu gantung pembahasan awak, petang menggantung mana. Jadi kalau soal suami itu memang punya hak untuk meminta kembali atau rujuk, sekalipun nanti risiko agak enggan ya, tapi haknya suami untuk balik rujuk. Ambo rujuk balik, ambo baliknya nak taluk ambo surang doh dingin kiroe. Itu contoh hal demikian. Tu suami punya hak untuk itu. Walaupun dia berisiko menolak, walaupun berisiko enggan, tapi dia harus menyampaikan anunya itu tadi, haknya untuk kembali. Iya, itu kan para lu dulu, kalaupun dia enggan dalam hal demikian, ada nanti di dalam masa menunggu itu in aradu islahan, jika mereka berkeinginan untuk islah. Kok layamuah di damaian. Kan peluangnya sebenarnya nak do kusuk ni nak selesai, nak do karuah ni nak kajanian. Karena talak itu sendiri bukan akhir dari penyelesaian masalah. Diberikanlah pertimbangan-pertimbangan, direnungkan dia. Dan suami kau tadinya punya hak untuk kembali. Disampaikan dulu. Tapi kalau seandainya istilahnya jika keduanya itu ingin untuk berdamai, menyelesaikan masalahnya dan tidak boleh untuk menyakiti perempuan, itu tuh dimaksudkan untuk menunggu atas keinginannya rujuk, bukan syarat bagi bolehnya rujuk. Iko lebih afdal atau laki-laki ku tadi, suami ku tadi berhak untuk rujuk, tapi bukan berarti menjadi syarat untuk bukan syarat bagi bolehnya rujuk. Ini adalah talak raj'i. Ketika namanya talaknya masih talak raj'i, talak yang masih ada peluang atau kesempatan untuk inyo rujuk. Nah, karena pada saat itu bahwa dia lebih berhak, bahwa tidak ada yang lebih pada demikian itu, karena tidak ada hak bagi yang lain untuk menikahi mereka di dalam masa iddah. Kan dia masih berpeluang untuk balik. Silahkan inyo menyampaikan keinginan untuk rujuk atau untuk kembali kepada istrinya. Karena yang istri itu tadi nyo belum boleh lolai. Lo adalah hak lain untuk menikahinya gitu. Nah, karena dia masih terikat dengan masa iddahnya. Di dalam masa itu masih ada peluang bagi suaminya untuk rujuk. Dan orang lain pun tidak punya hak untuk menikahi perempuan dalam status seperti itu. Dalam hal itu dijelaskan dari ayat sebelumnya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi istri-istri itu terhadap suaminya, dia juga mendapatkan hak atas mereka dengan ma'ruf secara syar'i. Dah boleh lo diciraco itu apa haknya? Mendapatkan hak baiknya pergaulan. Nah, pergaulan kau tentu tak boleh lo nyo disakiti dah. Watarkul ittirar, ndaklah boleh dia disakiti dan sebagainya. Itu haknya perempuan. Kalau suaminya punya hak untuk bisa kembali, dan sang istri nya punya hak lo untuk mendapatkan pergaulan yang baik, komunikasi yang baik, dan tidak boleh ada yang menyakiti pada masa itu. Tetapi disebutkan walirijali alaihinna darajah. Ada kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan dalam hal itu, dalam hak. Apa tuh kelebihannya dalam lebih berhaknya suami terhadap perempuan itu tadi? Yaitu istri punya kewajiban untuk mentaati. Wajib taat perempuan itu kepada suami mereka. Batu dia karena suami kau tadi lama dia mahar dan memberikan infak.
Walaupun tadi contohnya disebutkan perempuan itu tadi enggan atau menolak, tapi itu masih hak suami untuk menyatakan rujuk jika mereka masih dimungkinkan untuk berdamai. Jadi talak itu bukan solusi akhir, meskipun halal, tetapi belum tentu itu akan menyelesaikan masalah. Kadang-kadang justru menimbulkan masalah baru. Tapi kalau seandainya memang tidak ada titik temu, kemudian berpisah adalah yang terbaik demi kemaslahatan mereka berdua, silahkan. Nah, tapi tentu ditimbang dulu anak dan segala macamnya. Itulah pilihan yang Allah berikan. Kok kahiyo ada talak lah sampai 2 kali, maka menahannya dengan ma'ruf, malapenyo dengan ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Kamu tidak halal mengambil dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka dari mahar, sesuatu pun jika kamu menalak mereka. Malah sudah dia mahar, kemudian ditalak, minta lo mahar balik. Dia kalau nikah tentu ada mahar tu ditalak minta mahar lihat. Tidak halal bagi kamu kecuali ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali mereka suami istri itu takut bahwa mereka tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah. Apa tu? Anak ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tidak bisa nyo karajuan doh, tidak bisa nyo tagaan doh, tidak bisa nyo laksanakan, khawatir terhadap itu, baru itu dibenarkan. Kalau tidak boleh. Itulah punya istri itu lain. Kalau seandainya suaminya itu tadi telah menjatuhkan talak kepada istrinya itu tadi. Kasus-kasus dia itu tidak terima. Ditalaknya istri kau minta mahar lihat. Aduh ya. Tapi itu jumlah mahar yang besar. Oh, jumlah mahar yang besar ya. Dia kadang mahar itu gitu. Oh. Ada yang minta lihat. Kalau mahar saja apa seperangkat alat salat itu nak ada tu. Anak dah kaitannya dah mahar tu dah. Uang jemputan itu terserah ada tidak tu. Uang jemputan itu tergantung perintah mamak je mamak itu. Tu mamak tu nak ada syarat itu dah. Tu konsensus anu dengan tu. Istilahnya menikah mamak tu kau uang apa nama tu uang hilang uang jemputan. Yo. Boleh. Kalau dia mau tu, kalau ambo membenarkan tu akadnya contohnya, kok akad lah namanya. Secara adat bahwa untuk mencari junjungan kok kemanakannya lah nama kok mama itu adalah kemanakannya ganti. Kemudian sang laki-laki kok mengaku nyom pejaka kan? Jejaka apa? Pejaka atau jejaka? Pejaka. Perjaka. Mengaku pejaka. Kemudian setelah menikah, kemudian diketahui bahwa dia sudah punya istri, telah punya anak lelai. Berarti yang pertama, inyo telah melakukan pembohongan publik, menjual. Kemudian yang kedua, kenapa bisa dinikahkan itu ketika dia mengaku dia pejaka? Kemudian dia telah punya anak, tentu yang putunya mahal, ya selesai lah cara adik dengan mahal. Perlu polisi itu bahan boleh kan? Kan pembohongan apa itu? Apa ke pengadilan? Tapi nah hal-hal terkatu memang para lu pandai-pandai awak memapai. Ko anak awak contohnya lah jadi bini lah nyuga wuli dan segala macam ko babijo ko babibi baisi anyu anak dari nyoto. Itu makanya hati-hati awak di tracking gini loh.
ditelusuri. Di Mangkoe kehebatan orang Minang itu kayak bamamak dulu orang waktu sebenarnya bamamak batinjau muka belakang atau bawah sianyo kok kaganti junjungan kacang panjang kok tadi dicarilah batang sari di ma batang sari ko letak ana moe ba jenih ba anyo sebelumnya tu dulu matahari bagalanggang motor banyak. Tapi kalau ayo main di bawah tangan orang soposohnya jauh terjebak terkatu. Iya. Tapi kalau seandainya lagi bajale-jale, rasanya peluang terjadinya pembohongan seperti itu sangat tipis. Kecuali memang di sana tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali nyo dirantau, kemudian kirwe agak sukses di rantau tu. Kira punya anak bini pulang kampung. Dia orang awak batanyolo sekali bakaran dak lo, itu lo dia itu bala orang bakaran dak tu bala cowok lah je. Awak tak ada lo mama masuk nak makan guna do je. Ada bujang lo dia tu minta bujang lah diri awak lo je. Pada saat di rumah awak bujang je. Kami bisa saja ni lah berkila-kila. Mangko hal-hal seperti itu mengantisipasi supaya jangan terjadi. Yo bamamak dulu. Bamamak masalah kau tidak masalah individu lain, tidak masalah satu keluarga lain. Mangko pas orang waktu yo bertanyuan babak kowe siapa kowe. Kemudian tanjuan sana mau korong singgo bagi si alaman selalu. Itu kan kontrol dan betul langkung meninjau kala menyigi. Ditinjau mana sosok jeramie calon kota di sianya sebenarnya. Itu kehebatan kalau mau menganalisanya dengan model yang dibuat dia orang awak itu meminta sebelum lanjut. Dipintik dulu, diantisipasi. Itu kehebatannya. Anak mau tolong lagi huan jemputan. Ini orang waktu itu adalah janji itu adalah sanksi. Kau ada salah seorang di antara kita yang membatalkan kesepakatan itu, inyo membayar 2 kali lipat. Kena dan do itu. Hebat aku waktu sebenarnya. Itulah. Iya tak tadi. Nah, cok tadi tak cerita tadi nyo marantau di rantau tu nyo sukses. Nyo kira lah babini lah banak di rantau tu tanpa sepengetahuan keluarga. Nyo pulang kampung di anak ko agak tercilak lo agak anu lo setiap barisi lo bentuk koboto pulang kayu bentuk itu agak nyilaunya bentuk orang silaunya bentuk orang. Alah ditanya lo, tu bala berapa keranda, tu bala lah kecilnya itu lo kecilnya. Tapi memang mohon maaf lah, hal-hal seperti itu kayak di rantau tu kan perlu dikonfirmasi di rantau tu. Siapa kawannya di rantau tu, kemudian segala macamnya supaya jangan terjadi masalah di kemudian hari. Bahwa pertanyaannya boleh tak itu diminta lihat. Itu boleh saja, hanya tergantung kesepakatan. Sebabnya ada kaitannya dengan mahar tu. Kalau nama mahar itu tadi, itu kanlah haknya perempuan, haknya istri itu. Terserah sebenarnya mahar kau diminta di calon istri itu. Tapi orang wakannya pemurah mana perusianya. Saulah. Minta maharnya bahkan ada tertanya seorang lagi ini. Jadi orang tu ambil sekian, ikut sekian. Abdul Somad barang mahar aja di kena amini. Sekian. Ya, dia fitiah dulu kan dia. Begitu itu kan bentuk penghargaan. Beda dengan mahar dengan wajah putar tu tadi lain lo tu. Kalau mahar kau tadi laki-laki bagi kamu bersih. Kalau kita yang laki-laki baru. Apa kecuali? Yo, berarti sebelumnya didukul kan harus ada terus terang tuh. Ada kajiannya tuh. Kalau seandainya terkejut dan larang tak kata dia. Kalau lah di duanya orang kiwe kan.
Hal-hal seperti itu bisa ditariknya kalau seandainya inyo ndak jujur terhadap anunya kan. Karena itu kan istilahnya mahar yang diberikan oleh suami kepada istri itu memang hak di istri kalau istri itu tadi jujurnya, bajaleh-jalehnya. Lah kapunyoinyo nama polisi koleka. Kira ndak punyonyo sepenuhnya dong. Ala di dulunya orang bisa kalau dalam konteks kasus seperti itu. Ya bisa. Ada nak terjadi di kantor kayak gitu. Nah, itu bapaknya sayanya. Ya kalau sana itu maka haknya dia laki-laki memutuskan lah. Nah, ada sebenarnya ada deknya kalau nama harga kalau maharku kaji itulah kaji syarak lah itu. Nah, kaji syarak itu maka berjalan-jalan maka kepada saat khitbah lamaran itu meminang itu tadi kan jalan-jalan. Nah, kalau tak kata kecualian tarang gitu. Kira barang tadi dulunya orang kira aja ya. Ada kayak cerita yang sebelumnya, apa cerita yang sebelumnya? Anak Hindu Eko nak ketujuh orang gorong. Nah itu kan lain lah kesepakatannya itu kan kalau jalan-jalan itu si A nyok berhubungan dengan si B. Hindu nak ketujuh dia dah. Kira lah dulu banyak daripada di dulu dinikahnya itu orang lain. Itu kan sementara anak aku sendiri nak ketujuh dan pilihan orang tua dah. Orang tua nak ketujuh je pilihan anak ada. Itu kan sama mau permainan agama namanya itu. Jalan-jalan si anak nanam, tapi nan status nan anak tu tadi itu harus jalan itu tadi kan ada pertanyaan ke petang tu. Allah dia orang dulu. Apa lalu tes DNA akan terkait dengan hak dan kewajiban karena di situ keturunan. Maka memang harus dibersihan. Nah, kalau seandainya tadi dan tidak halal bagi kamu wahai suami bahwa kamu mengambil kembali dari apa yang telah kamu berikan dari mahar sesuatu. Nah, beliau tarik jika kamu menolaknya, watalak. Itu kan ajalah cerita itu. Beda kasusnya dengan yang kasus tadi ketika dia mahar dengan begitu bangga dan senang dan sayangnya dia mahar besar. Kira barang kena gitu. Di duluan orang silakan tarik lihat itu kan namanya inyo mendustai suami sendiri. Nah, maka hal seperti itu perlu dipajalai pada saat proses khitbah. Boleh tidak halal ditarik kecuali mereka berdua tidak mampu keduanya untuk menegakkan agama Allah. Takah purusi dan takah tadi namanya mengakar ajuan dan siang-siang dia boleh. Maka lanjutan dari ayat ko, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima bimaftadat bihi. Jika kamu takut bahwa keduanya tidak mampu mendirikan hak-hak aturan-aturan Allah, maka tidak ada jenis dosa atas keduanya pada apa yang telah ditebus dengannya mahar oleh dirinya perempuan dari harta. Bagi bahwa menolak suami akannya perempuan, artinya tidak ada dosa atas suami pada mengambilnya mahar tersebut dan tidak ada juga dosa bagi istri untuk menyerahkan mahar tersebut. Kata-kata tadi itu masuk kategori mereka yang khawatir tidak mampu menegakkan aturan-aturan Allah. Nah, aturan ditarik maharnya kalau dusta nama itu, itulah mengincu nama itu. Kemudian itu menjadi hak dari suaminya, kevirginannya, keperawan itu tadi, itu hak dari suaminya. Dia kiasnya mahal. Akhirnya ternyata lah di dulunya orang. Maka tidak ada dosa bagi suami untuk mengambil mahar itu tadi dan tidak ada masalah lah bagi istri itu tadi untuk
menyerahkannya kepada suaminya. Jadi intinya adalah terkait dengan siapa yang menegakkan aturan-aturan Allah. Jadi hudud Allah itu. Maka dalam kasus seperti itu bagi suami silahkan saja dia tarik balik. Tidak ada soalan itu ada terus lain. Tapi kalau seandainya yalah tu balik buat dia jalan lain. Kalau lah penyerahan tak itu kan ada masalah. Nyom letak di situ tidak ada dosa. Berarti kan boleh. Kalau suami itu tadi nak mambiak boleh biarlah. Kalau istri itu nak bagian biarlah. Berarti kan dianggap di situ tu tidak pala junaha, tidak ada jenis dosa bagi keduanya pada apa yang sudah mereka tebuskan dirinya ketika terjadinya proses talak itu tadi. Maka tilka hududullahi fala ta'taduha. Demikianlah aturan hukum yang disebutkan, aturan-aturan Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Jadi sesuai je lah jo aturan main, jo aturan-aturan Allah, tidak boleh ada kebohongan. Kalau ada kebohongan pasti ada yang dirugikan. Kalau lah dirugikan diketahui biko, maka akan punya konsekuensi hukum yang berbeda. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan Allah tidak boleh ada yang melanggar, tidak boleh ada yang menyelewengkan, dan tidak boleh ada yang menyalahgunakan, dan tidak boleh ada yang melampaui batas. Apa kata Allah Ta'ala? Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang melanggar aturan-aturan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim namanya. Jadi kasus seperti tadi itu memang perlu menjadi renungan dewa untuk antisipasi supaya jangan terjadi. Cara antisipasinya tadi, yo bajale-jale. Kalau mau mentalaah model yang dibuat orang awak, yo kuat itu antisipasi. Jangan beko manyasa, lata jadi kau manyasa, amako berduduan bersama-sama. Bara banyak prosesi ini. Berduduan mama lah namanya. Itulah bebo korong dua belah pihak. Orang nak datang tu jangan datang anu je. Kau datangnya seorangnya, awak menyambui rumah banyak-banyak, kira datang seorangnya je. Pandai-pandainya je. Kau tak kicuak manyasa kesudahnya. Kecil orang kalau lagi kadang-kadang ia susah menyulitkan, tapi akhirnya ancam. Daripada mudah awalnya prosesnya, tapi endingnya tidak baik. Itu sebenarnya. Kalau dari misal seorang istri itu sakit, kambuh, gitu kan, jadi tidak bisa melayani sebagai istri kan. Kemudian suami istri itu sakit, itu kawin itu cerai. Tapi tidak ada dicarai istri yang sakit. Kalau yang sakit itu minta cerai, Boleh. Kalau contoh pertama, istrinya tidak mampu melayani kebutuhan suaminya, berarti kan punya keterbatasan tak? Dan nyo sakit, dan nyo pun tidak boleh lo zalim terhadap kebutuhan suaminya. Dan suamiku idealnya pada saat istrinya butuh dampingan seperti itu, secara moral harusnya kan yang membackup lo nih. Tapi nama laki-laki adalah kebutuhan lain daripada nyo melakukan hal-hal yang terlarang lo untuk proses penyalurannya. Disitulah butuh pengertian. Kalau seandainya istrinya kemudian melepaskan suaminya, nyo minta khulu, silakan saja. Minta cerai lah, boleh. Namun suaminya, ndak ibu boleh bersedia macam. Tapi justru kau menyakiti ambu, tersiksa ambu dengan jadi pisah mana adalah pihak mana. Itu kan kalau suaminya mau istri menikah lo cerai, kan ada masalah. Dua boleh. menikah gitu kan, tapi dia mau nak lagi tahu istri. Ya sebenarnya untuk bagi tahu itu sebenarnya kan pegawai nak bagi tahu izin itu je. Kalau seandainya laki-laki kau kalau nyo kan nikah itu sepanjang nyo nikahnya tahu nyo agama silakan saja. Tapi si istri yang minta cerai itu kan lain mencium bau surga gitu kan. Soalnya kan kalau istri yang minta cerai ke suami kan tidak mencium bau surga. Yo bak kata tadi dek karena
Nyo butuh pengertian pemahaman ya itu. Kalau sang suami nyo punya hak untuk mendapatkan layanan dari kebutuhan anunya, daripada menghindari terjadinya. Nyo kan anu nikah kok menjadi wajib kok. Kalau seandainya akan terjadi menimbulkan sesuatu yang tidak baik, menjadi wajib nikah tuh. Dulu nikah kok terlarang menjadi haram kalau motif nikahnya itu tadi adalah untuk menyakiti atau hanya untuk mendapatkan kekayaan dan lain-lainnya. Nah, dalam konteks seperti itu, di situ tuh sebenarnya mendudukan yang membicarakan suami tadi, kalau nyo sayang ke istri kan minimal perlu diajak batanang. Karena adanya sada bedo mah di kawan berkonya dalam sakit. Di kawan bisa jadi dono menanwe. Sementara inyo ndak lo bisa menahan dah. Mungkin kalau ngomong cara istri itu mungkin istri itu lah punya apa istilahnya, punya finansial yang lumayan lah gitu. Oh itu lah ya. Jadi dia sakit. Iya iya. Istri suami itu agak tergantung ke istrinya kalau katanya punya penghasilan yang Itu motif. Hah? Kalau undang-undang 74 itu terpenuhi untuk poligami itu. Ba? Kalau undang-undang 174 tentang perkawinan itu terpenuhi untuk berpoligami suaminya tuh. Iya lah terpenuhi itu. Iya, karena istri sakit tidak bisa sembuh dan Iya. namun itu diajukan ke pengadilan, biasanya pengadilan Mengabulkan. poligami Iya. secara resmi. Iya. Itu boleh. Nah, cuma kan persoalan tadi persoalan apakah nyata baru nak bersulku ketika nya meminta. Sedangkan menurut atur itu sendiri, inilah terpenuhinya poligami gitu kan. Nah, boleh. Nah, karena memang tinggal pengertian ya. Tapi kalau suaminya motifnya tidak mau lo melepaskan, motifnya adalah harta, itulah berbeda lo niat itu. Kalau motifnya harta, tapi kalau dia butuh perhatian pada saat sakit, tuh baru encam motifnya. Tapi kalau sebenarnya kan segala hukum kok tergantung kepada niat aja. Apa niat adalah Kalau diambil istrinya dong. panjang keji itu, nah panjang orang kayaknya itu. Nah, ya memang harusnya dalam situasi seperti itu, apalah namanya, empati lah. Empati banyak dalam film drama-drama itu. Ketika saat seperti itu, memang ada suami yang memberikan perhatian khusus. Baginya kepentingannya bukanlah kebutuhan seksualnya, tapi kebutuhannya itu adalah rasa sayang, rasa cinta kepada pasangan. Pada saat itu butuh dukungan moral, semangat untuk sehat dan sembuh. Nah, kan itu sebenarnya. Tapi kalau ia nak tahan daripada terjadi macam-macam seperti kata undang tadi, ialah terpenuhi untuk yang bersangkutan poligami daripada terjadi indah. Kalau terlebih kan suami yang sakit banyak itu. Jangan, dari jalan karena polisi ko dah boleh poliandri dah. Nah, karena istrinya masih terikat dengan suami itu tadi. Tapi kalau suaminya sakit, kemudian suaminya lah menolak istrinya, atau dan istri ko tadi kan punya hak juga dihulu suaminya tadi lah diputuskan oleh pengadilan, silakan. Tapi nyo sadang balaki je orang lain, nyo balaki lo celah itu nak kuliah. Maksudnya gitu. Suaminya itu lah menahun lo, kalau kuliah tuh yang minta cara gitu lah. Sakit lo menahun. Gitu. Boleh khulu kan boleh. Iya, ada hak perempuan kan ada khulu. Ada hak khulu meminta pengadilan supaya suami kau tadi menceraikannya gitu. Saya 10.000 cuma. Hah? Bah? Itu aja ke pengadilannya tuh. Barang? 10.000 aja ke pengadilan. 10.000 bayinya khulu adanya. Ya. Dan itu kan normal apalagi contohnya istrinya kau tadi masih masih potensialnya baru lah. Sementara suami hal-hal seperti itu memang berat, tapi kalau pahamnya kaji you harus maklumi. Ada maklumi secara manusiawi, secara normal, dan kemudian ada pendekatan agama. Memang tak boleh zolim dong. Jadi saling pengertian tadi ketika mau suami, kalau istri
Yang sakit, suamiku masih punya peluang untuk pasang 2 atau 3. Tapi kalau istri, suaminya yang sakit, tentunya harus didudukan statusnya. Dan itu memang harus dimaklumi dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, jadi itu terkait dengan contoh lanjutan dari ayat ko, fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Apabila suami itu mentalak istrinya lah 2 kali, setelah 2 kali talak, talak pertama, talak kedua. Kalau 2 kali itu talak aja lah. Nang ketiga. Fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Maka tidak halal lagi perempuan itu bagi suami setelah itu. Lah ditalak 3, lah 3 talak ndak halal dah, ndak bisa boleh balik dah sampai perempuan itu menikahi suami yang lain. Kalau orang wak kan istilah mencindua dah boleh kan? Sebenarnya tak mencindua dah. Kalau kayak gini contohnya si A dan si B, si A polisi, si A laki-laki, si B polisi. Lah ditalak 3 kali lah talak pertama kan masih ada peluang untuk rujuk. Talak kedua masih ada peluang rujuk. Lah talak yang ketiga itu ndak halal dan istri itu tadi bagi suami untuk rujuk setelah itu Ya kadang-kadang talak 3 jatuh cinta kau tipu apa kok kabuliah buliah akan kembali menjadi istrinya kalau saya istrinya kau tadi lah balaki lo jumlah kecil lain. Bagus. Ayo, bahasa orang waktu bercinta tu kan bahasa Arab. Dia nak boleh bahasa Arab ni dah. Tak boleh bahasa Arab dah. Kan mau nonton cerita tu lu sila cinta ko balai ruang gua. Nama cerita dia tu. Aduh, you sudah tu perpetihan sebatang mak datuk tu. Aduh cerita itu. Alah ditalak lah 3 talak aku kira cinta ko sayang lah mak. Cinta ko tibu sila cara jatuh talak tibu. Saya balik. Ini harus ada suami lain, wanita laki-laki lain yang sudah menikahinya. Itu dicaranya. Lo bini eko tadi baru balik dia. Jadi di watak dulu berhubungan dulu jo. Nak sekedar main kata saranya kan dulu yang terjadi drama itu dicaranya rumah lah talak 3 sudah tu tak kena dan dah balik dah dia rekayasa lah orang lain nikahlah ajo sama si rumah tua abo dia piti sudah tu caranya sudah tu balik itu kan baba akal-akali dah buat itu dah boleh kira orang-orang abo tidak lah piti lah dapat rumah ala di kupu lo alai asal alai jadi hadis yang menyebutkan bahwa sang marapulai suami baru itu tadi harus dulu sama ini berhubungan juga je berarti lah penjawab lah dia dulu dorang itu balik lah takana selama kau dipikir-pikir dah dipikir-pikir dah di kanan-kanan lo kalau sebelah terkatu dah boleh lah kalau lah 3 kali ya boleh rujuk lah kecuali dia lah menikah lebih ni awak kau jurang lain lah digaul lebih ni awak kok kan dicaranya tunggu lah nanti caranya cici buat lah dia buat lah hukumannya tu fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in zanna ayyukima hududallah. Jika suami menalak istrinya, arti suami menalak suami yang kedua, itu mangkono fa in talaqaha jika suami yang kedua ko tadi mentalaknya balik. Fala junaha alaihima ayyataraja'a. Tidak ada masalah atas keduanya suami istri dan suami yang pertama untuk mereka rujuk kembali kepada nikah setelah sampai masuk iddah. Inzana hudu ayyukima hududallah. Kok kalai mereka sama-sama patuh. Jadi
Kalau seandainya ditalak istri ko lah talak 3 kali, ndak boleh lagi balik lagi kecuali istri ko tadi bersuami lo jurang lain. Digauli lo istri ko tadi dia suami nang kedua wa. Lalu kemudian jika suami nang kedua ko mentalak istri ko tadi, maka suami yang pertama ndak ada masalah lagi ju istri ko tadi untuk rujuk balik jika mereka berdua komitmen untuk menegakkan agama Allah. Itu berarti ayat mana nyata menyatakan itu. Kok ayat mana yang menyebutkan jelas soal kalau nyom mentalak lo ndak nak buat dibubuik dah. Kan orang agak stres je deh kok. Orang putih-putih kandua salai hanya jadian boneka menjadi suami dari bini kau. Ada ge putih. Ada nikahnya. Ada sudah talak lah tu kan berbuat nama tu berbuat tu nama dia. Kali kau kan normal alami bah. Kok kemudian lah ditalak lah dia suami yang kamu katiri istri kau tadi barunya boleh rujuk. Fala junaha alaihima ayyataraja'a. Tidak ada masalah lain kalau mereka berdua rujuk. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Demikianlah aturan-aturan Allah yang Allah jelaskan. Mudah-mudahan kamu bisa mengetahuinya. Allah nyatakan bagi kaum yang mengetahui. Analia mau berfikir. Itulah kira-kira kaji awak surah Al-Baqarah ayat 229 sampai 230. Aku soal masih talak ni cerita berlain. Lah, dia kau kado dan kau fikir dia kata fikir ulang. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.